Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Priani. Saya dari kelas PJKRE 2018 ingin menampilkan hasil presentasi saya yang berjudul jenis-jenis pengembangan. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Samsudin Siregar MR. Baik, akan saya tampilkan PowerPoint saya. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 jenis-jenis pengembangan. Pengembangan yang pertama yaitu model pengembangan Borg and Gold. Secara konseptual, pendekatan penelitian dan pengembangan mencakup 10 langkah umum. Sebagaimana diuraikan Borg and Gold tahun 1983 seperti model di bawah ini. Yang pertama itu ada research and informasi. Yang kedua ada planning, yang ketiga ada develop primary form of product, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada mengumpulkan produk, yang kelima ada mereview stating, baru yang ketujuh ada mengoperasi produk, baru yang kedelapan ada mengoperasi stating, baru yang kesembilan ada final product, yang ke-10 merevisi. Keterangannya yang pertama itu ada research and information collecting, yaitu langkah ini studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan dipersiapkan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Yang kedua itu ada planning, langkah ini merumuskan kecakupan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan. Baru yang ketiga itu ada develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Baru yang keempat ada preliminary pilot testing, yaitu menentukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12 subjek. Pada langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angket. Yang kelima itu ada main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Yang keenam itu ada main valid testing, uji coba utama yang melibatkan seluruh mahasiswa atau siswa. Yang ketujuh itu ada operational product revision, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasikan. Baru yang ke-8 itu ada operational valid testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Baru 10 ada final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir atau final. Yang ke-10 yang terakhir itu ada dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan. Baru kelebihan dan kekurangan dari model pengembangan ini yaitu pada dasarnya model Borg and Gold bagian dari penelitian pengembangan R&D yang memiliki kelebihan. Yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua itu mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan di validasi ahli. Yang ketiga itu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Dan yang terakhir itu merupakan penghubungan antara penilaian yang bersifat teoritis dan lapangan. Sedangkan kekurangan dari
model pengembangan ini yaitu yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua itu tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ditunjukkan untuk pemecahan masalah dan dibuat berdasarkan sampel, bukan populasi. Dan yang terakhir itu penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Yang kedua ini ada model pengembangan Direct and Carey. Pengembangan model Direct and Carey merupakan pengembangan model desain sistem pembelajaran yang tidak hanya diperoleh dari teori dan hasil penelitian, tetapi juga dari pengalaman praktis yang diperoleh lapangan. Implementasi model desain sistem pembelajaran ini memerlukan proses yang sistematis dan menyeluruh. Ini skema dari pengembangan Direct and Carey. Yang pertama pasti ditentukan yaitu identitas si tujuan. Baru di bawahnya itu pasti melakukan analisis pengajaran dan identifikasi tingkah laku awal. Setelah itu menulis tujuan kinerja. Setelah melakukan itu, melakukan pengembangan tes acuan patokan. Selanjutnya pengembangan strategi dan pengajaran. Kemudian melakukan pengembangan dan memilih perangkat pengajaran. Baru selanjutnya merancang dan melaksanakan tes. Dan yang terakhir yaitu merancang dan melakukan tes sumatif. Dari skema ini yang melakukan revisi pengajaran yaitu pengembangan dan memilih perangkat pengajaran, merancang dan melaksanakan tes, menulis tujuan dan kinerja, dan identifikasi tingkah laku awal. Baru kelebihan dan kekurangan dari model pengembangan Direct and Carey ini yaitu pertama, setiap langkah jelas dan mudah diikuti. Tahapan-tahapan model ini merupakan tahapan logis sederhana. Yang kedua yaitu adanya revisi pada analisis pembelajaran, memungkinkan perbaikan apabila terjadi kesalahan dan segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut. Yang ketiga itu ada model Direct and Carey sangat sesuai untuk desain pembelajaran. Yang keempat, model Direct and Carey diacu sebagai model teoritis mandiri dalam ranah disiplin desain pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada model Direct and Carey relatif sederhana, namun tahapan dan komponen yang dikembangkan rinci. Kemudian kekurangan dari model pengembangan ini yaitu model ini merupakan desain prosedural, artinya desainer harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan sehingga model desain pembelajaran Direct and Carey terkesan kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua itu model ini merupakan desain yang matang, artinya tidak menyediakan ruang untuk uji coba dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Dan yang terakhir itu ada pada tahapan-tahapan pengembangan, tes hasil belajar strategi pembelajaran maupun pada pengetahuan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas. Ada tidaknya penilaian pakar atau validasi. Selanjutnya yang ketiga ada model pengembangan Azure. Model Azure menggunakan tahap demi tahap untuk membuat perancangan pembelajaran yang dapat dilihat dari nama model tersebut, yaitu Azure. Menurut Saldino tahun 2007 yaitu yang pertama A yang berarti analisis linear, S berarti state, standard and objective. Yang ketiga yang kedua berarti select strategi, teknologi, media dan material. Yang keempat U berarti utilis teknologi, media and materials. Yang kelima R berarti require linear participation and E berarti evaluate and revise.
Ini ada skema dari model penelitian Esur. Yang pertama melakukan analisis pelajar, yang kedua itu menyatakan objektif, yang ketiga itu pilih kaedah, media, dan bahan pengajar, baru yang keempat itu guna media dan bahan, yang keenam libatkan pelajar atau siswa, yang keenam itu nilai dan kajian semula. Kelebihan dan kekurangan dari model Esur ini yaitu yang pertama, sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Karena sederhana maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Yang kedua itu komponen kegiatan belajar mengajar atau KBM lengkap. Proses didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM. Kekurangan dari model Esur ini adalah tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Dan yang terakhir itu perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan KBM. Selanjutnya yang keempat ada model pengembangan EDI. Model Analysis Design Development Implementation Evaluation atau EDI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya EDI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Ini adalah skema dari model pengembangan EDI. Yang pertama itu ada analisis. Setelah dianalisis maka turunlah desain atau perencanaan. Setelah direncanakan maka turun pengembangan, development. Selanjutnya ada implementasi atau uji coba, menguji hasil dari apa yang telah dirancang. Yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi terhadap proses pelaksanaan. Kelebihan dan kekurangan dari model EDI yaitu yang pertama, kelebihan model ini sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Model EDI ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan instruktur secara sistematis dibandingkan dengan model desain yang lainnya. Kekurangan model desain ini adalah dalam tahapan analisis memerlukan waktu yang lama. Dalam tahapan analisis ini diharapkan mampu menganalisis 2 komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. 2 komponen ini merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Yang kelima itu ada model CAM. Menurut CAM Permana tahun 2009, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinu. Tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat ini dimulai dari titik manapun sesuai di dalam siklus tersebut. Ini adalah siklusnya yang berbentuk lingkaran. Yang pertama itu ada pokok bahasan tugas dan tujuan umum. Selanjutnya ada ciri mahasiswa. Yang selanjutnya isi mata ajar dan analisis tugas. Selanjutnya ada sasaran pengajaran. Selanjutnya ada PBM. Selanjutnya ada sumber pengajaran. Selanjutnya ada pelayanan penunjang dan menilai hasil belajar, dan yang terakhir ada uji awal. Kelebihan dan kekurangan model di CAM yaitu model pembelajaran ini di setiap melakukan langkah atau prosedur terdapat revisi terlebih dahulu, gunanya untuk menuju ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke dalam tahap berikutnya. Yang kedua yaitu kekurangan model. Pembelajaran CAM ini agak condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran guru di sini mempunyai pengaruh besar karena mereka dituntut dalam rangka program pengajaran, instrumen evaluasi dan strategi pembelajaran.
Dan yang terakhir itu ada model 4D. Model pengembangan perangkat seperti yang disarankan oleh Thiagarajan, DKK, dan kawan-kawan tahun 1974 adalah model 3D yang terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Model pengembangan 4D atau 4D. Ini ada strukturnya, yaitu yang dimulai dari 4D, yaitu menganalisis awal akhir, menganalisis siswa, spesifikasi tujuan. Ini adalah analisis konsep yang diawal dari pendeterisasian. Ini dari ada 3 tahapan. Selanjutnya ada perancangan, yaitu ada 3: penyusunan tes, penyusunan media, dan pemilihan format. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan ini ada mulai dari rancangan awal, validasi ahli, dan uji pengembangan. Dan yang terakhir ada penyebaran. Penyebaran ini ada yaitu dibagi menjadi 3: uji pengembangan, uji coba, pengemasan, dan penyebaran dan pengabdosian. Kelebihan dan kelemahan model 4D, yaitu kelebihan model ini yaitu kelebihan dengan diagram seperti ini memungkinkan peneliti dapat melakukan tahap-tahap pengembangan secara bebas dan memudahkan. Yang kedua ada kelemahan model 4D. Kelemahan sistem diagram seperti ini menunjukkan langkah yang tidak sistematik, yang idealnya dapat melakukan dengan diawali identifikasi permasalahan, proses perencanaan, lalu pengujian dan penggunaan. Inilah hasil dari presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya proses pembelajaran. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe video ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.